semua yang terjadi dalam kehidupan dari Allah dan Allah menciptakan langit bulan Islami yang dihiasi dengan bintang-bintang, dan Allah menciptakan bumi yang dihadirkan berdua di atasnya terdapat burung-burung dan juga pepohonan berikut hewan-hewan yang semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan malaikat dan cahaya yang jumlahnya sangat banyak di langit. Mungkin ukurannya sekitar 4 jari saja di langit ada malaikat yang sujud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melakukan maksiat kepadanya. Dan Allah menciptakan jin dari api yang diciptakan sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dari sebagian jin ada yang taat kepada Allah, ada juga yang bermaksiat. Termasuk yang bermaksiat adalah iblis yang dikeluarkan dari rahmat Allah karena ketakwaran dan kesombongannya. Dan Allah Subhanahu mengumpulkan tanah-tanah yang kemudian dijadikan dari tanah tersebut penciptaan prosesnya Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian diciptakan keturunan Nabi Adam yang Allah takdirkan prosesnya ada dalam rahim seorang wanita berasal dari setetes air kemudian berubah menjadi segumpal darah dan berubah menjadi ular yang diselimuti daging dan terlahirlah seperti kita saat ini sebaik-baik dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan diri dan manusia tidak cuma-cuma, ada tujuan yang utama, tugas yang pokok yaitu untuk menyembahnya kepada Allah dan tidak boleh menyembah dengan Allah. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Maka dari itu, wahai manusia sekalian, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihidupkan di atas bumi ini serta kita diberikan rezeki oleh Allah. Maka sungguh kezaliman yang nyata ketika manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut Bapak Ibu yang Allah, sebelah kanan kita ada beberapa fosil yang ada di Saudi Arabia. Ini sebagai salah satu gambaran contoh adanya penciptaan alam semesta. Silakan kita bisa melihat. Kemudian setelah ini baru ibu-ibunya nanti, setelah bapak-bapaknya baru ibunya. Dan di atas kita juga ada jenis batuan yang ada di Saudi Arabia, sama sampai sekarang masih ada sesuai dengan titik lokasi peta masing-masing. Yang sudah muter ke sini, silakan yang sudah muter ke sini dan kita akan pindah ke ruangan berikutnya. Baru nanti disusul oleh ibu. boleh di video, boleh di dalamnya ya. Di ruangan berikutnya kita akan menyaksikan beberapa kisah para nabi dan utusan, khususnya kisah Ulul Azmi yang diawali dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, Abu Bashar, bapaknya dari para manusia selamat. Diambil setiap view ya. Semuanya sama di hadapan Allah yang membedakan keimanan dan ketakwaan saja. Untuk bapak-bapaknya sebelah sini, seperti dan ibu-ibunya sebelah kiri saya di sana. Silakan untuk perempuannya di sebelah sana. Dan untuk laki-laki di sini. Kita akan harap ayatnya ada sebelah kiri saya di sini. Silakan untuk laki-laki sebelah kanan saya dan untuk ibu-ibunya sebelah kiri saya. Di sini kita akan menyaksikan tentang bukti bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menempatkannya di dalam surga. Nanti seluruh penghuninya akan disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai penghormatan. Seluruh penghuni surga bersujud, hanya satu yang berlaki di iblis yang kemudian dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan saksikan. لما خلق الله آدم ونفخ فيه أمر ملائكته بأن يسجدوا تكريما له فسجد الملائكة كلهم أجمعون
إلا إبليس لم يكن من الساجدين فطرد من رحمة الله ومن الجنة أسكن الله زوجه الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء على شجرة واحدة فأكلا منها ووقعا في معصية ربهما قلنا اهبطوا منها جميعا. وفي عهد آدم وبعده استمر الناس في عبادة الله لأجيال متعاقبة. Namun 10 kurun berikutnya terjadi penyimpangan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terjadi ketika Allah mengutus kepada mereka Nabi Muhammad. Kita akan saksikan kisahnya di bagian berikutnya. Silakan untuk bapak-bapaknya pondok sana laki-laki. Dari turunan Nabi Adam alaihissalam, manusia masih murni penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan hal apapun. Namun setelah 10 kurun berikutnya mulailah terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal muasal daripada kemusyrikan tersebut dikisahkan bahwa ada orang-orang yang soleh pada saat itu, yang mana mereka ketika mereka sudah wafat, datanglah iblis kepada kaumnya, kemudian membisikkan kepada mereka agar dibentuklah patung-patung dari orang-orang soleh tersebut, yang kemudian setelah generasi berikutnya dianggap sebagai pemberi rezeki dan juga pemberi jodoh serta yang lainnya. Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah hampir 1000 tahun siang dan malam, mengajak kembali kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari mereka mendustakan, menolak apa yang disampaikannya. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas pasir yang begitu besar, dan ini menjadi bahan cemoohan kaumnya. Bagaimana kapal dibuat di atas pasir yang tidak ada air. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai kapal tersebut dibuat, memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaikkan ke dalamnya hewan-hewan secara berpasangan dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka berupa air hujan yang turun begitu deras, dan air yang keluar dari bumi begitu kencang. Alam semesta ditenggelamkan beserta isinya. Semuanya ditenggelamkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selamat adalah mereka yang beriman kepada Allah, yang ikut beserta Nabi Nuh naik kapal tersebut. Dan termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu adalah istri dan putranya Nabi Nuh, karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, hingga akhirnya sampai kepada Khalilullah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan kita akan saksikan layarnya ada di sebelah sana, dan untuk bapak-bapaknya langsung di kursi pojokan sana. Turunan Nabi Adam alaihissalam, manusia masih murni penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan hal apapun. Namun setelah 10 kurun berikutnya mulailah terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal muasal daripada kemusyrikan tersebut dikisahkan bahwa ada orang-orang yang soleh pada saat itu, yang mana mereka ketika mereka sudah wafat, datanglah iblis kepada kaumnya, kemudian membisikkan kepada mereka agar dibentuklah patung-patung dari orang-orang soleh tersebut, yang kemudian setelah generasi berikutnya dianggap sebagai pemberi rezeki dan juga pemberi jodoh serta yang lainnya. Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah hampir 1000 tahun siang dan malam, mengajak kembali kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari mereka mendustakan, menolak apa yang disampaikannya. Dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas pasir yang begitu besar, dan ini menjadi bahan cemoohan kaumnya. Bagaimana kapal dibuat di atas pasir yang tidak ada air. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai kapal tersebut dibuat, memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaikkan ke dalamnya hewan-hewan secara berpasangan dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka berupa air hujan yang turun begitu deras,
Dan air yang keluar dari bumi begitu kencang, alam semesta ditenggelamkan beserta isinya. Semuanya ditenggelamkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat adalah mereka yang beriman kepada Allah, yang ikut beserta Nabi Nuh naik kapal tersebut. Dan termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah istri dan putranya Nabi Nuh karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, hingga akhirnya sampai kepada Khalilullah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan kita akan saksikan layarnya ada di sebelah sana, dan untuk bapak-bapaknya langsung di kursi pojok kanan.